Tarumanagara disebutkan termasuk ke dalam salah satu kerajaan tertua di Indonesia atau di wilayah Nusantara yang disertai dengan banyak peninggalan sejarah berupa artefak, prasasti, serta catatan sejarah yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Keberadaan serta sejarah kerajaan Tarumanagara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya. Dalam beberapa prasasti tersebut menyebutkan nama raja yang berkuasa di Tarumanagara adalah Purnawarman. Sumber berita lain yang membuktikan berdirinya kerajaan Tarumanagara berasal dari berita Cina, berupa catatan perjalanan seorang penjelajah dari negeri Cina di wilayah Jawa yang bernama Fahien. Selain itu, sumber berita dari dinasti Sui dan dinasti Tang menuliskan bahwa pada awal abad ke-5 dan 6 Masehi telah datang utusan dari kerajaan Tarumanagara ke negeri Cina. Dengan demikian, dari berita tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanagara berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi, yang pada saat itu masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Dalam masa pemerintahannya, kerajaan Tarumanagara diketahui dipimpin oleh 12 raja. Purnawarmanlah raja termasyhur dalam perjalanan serta perkembangan Tarumanagara yang banyak disebut namanya di dalam prasasti, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Purnawarman adalah pendiri dari kerajaan Tarumanagara. Namun dalam prasasti yang ditemukan di Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, sebuah prasasti yang ditulis dalam huruf Pahlawi menerangkan bahwa Purnawarman telah menggali saluran sungai Gomati dalam waktu 20 hari. Namun pada bait pertama menyebutkan, dahulu Candrabaga digali oleh raja di Raja Guru. Dari prasasti tersebut, dengan demikian diduga kuat bahwa Purnawarman bukanlah raja pertama Tarumanagara, karena ada pendahulu yang berkuasa di wilayah Tarumanagara, yakni raja di Raja Guru. Mengenai raja di Raja Guru diuraikan dalam naskah Wangsakerta. Disebutkan beliau seorang resi yang berasal dari Calangkayana, India yang bernama Jaya Singawarman. Maharsi Jaya Singawarman tiba di Jawa bagian barat bersama para pengikutnya sekitar tahun 348 Masehi. Kedatangan rombongan Jaya Singawarman ke Jawa untuk mengungsi dikarenakan negaranya kalah dalam perang melawan Magadha. Kemudian rombongan Maharsi Jaya Singawarman menetap di tepi sungai Citarum yang merupakan wilayah kerajaan Salakanagara. Kedatangan rombongan Maharsi Jaya Singawarman diterima baik oleh penguasa Salakanagara yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Dewawarman ke-8. Singkat cerita, Maharsi Jaya Singawarman dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman yang bernama Putri Iswara Tunggal Pertiwi. Karena kemampuan serta kemasyhurannya dalam mengelola wilayah dan penduduk di dalamnya, semakin hari daerah Tarumanagara semakin ramai dan maju. Hingga suatu ketika daerah tersebut yang awalnya hanya sebuah kota, berubah menjadi sebuah kerajaan yang bernama Tarumanagara. Sang Maharsi Jaya Singawarman kemudian menjadi raja di Raja Guru yang memerintah di Tarumanagara dan bergelar Jaya Singawarman Guru Mahapurusa. Pada masa awal kepemimpinan Jaya Singawarman di Tarumanagara, Salakanagara menjadi kerajaan bawahan Tarumanagara. Penundukan Salakanagara ke dalam kekuasaan atau menjadi wilayah bawahan Tarumanagara memang aneh, mengingat karena awalnya justru Tarumanagara yang menjadi wilayah bawahan Salakanagara. Tentunya penundukan serta perubahan kekuasaan tersebut tanpa pertumpahan darah dan tanda-tanda perebutan kekuasaan. Prosesi penundukan Salakanagara kepada Tarumanagara dimungkinkan terjadi secara alamiah. Yang pertama, Jaya Singawarman Raja Tarumanagara adalah menantu dari Raja Dewawarman ke-8 yang pada saat itu berkuasa di Salakanagara. Kedua, di kemudian hari diakui bahwa Tarumanagara lebih maju dibandingkan dengan Salakanagara. Sebagai akibatnya banyak para pendatang serta para penduduk yang berpindah dan menetap di Tarumanagara. Proses alamiah inilah yang mungkin menjadikan Tarumanagara berubah menjadi sebuah kerajaan besar dan maju.
Dari pernikahannya dengan Putri Iswara Tunggal Pertiwi, Raja di Raja Guru mempunyai dua orang putra yang bernama Dharmaya Warman dan Naga Warman. Kelak di kemudian hari sepeninggal Raja di Raja Guru, Dharmaya Warmanlah yang menggantikan kedudukannya dan bergelar Raja Resi Dharmaya Warman Guru, dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Raja Resi. Kedudukan Sang Raja Resi di Tarumanagara bukan hanya sebagai pengendali pemerintahan saja, namun ia juga berperan sebagai pemimpin semua agama atau ajaran yang ada di Tarumanagara, sama dengan peran yang sebelumnya dilakukan oleh ayahnya. Dari naskah Wangsakerta terdapat dua catatan penting yang pernah dilakukan oleh Sang Raja Resi, yakni membagi strata sosial kemasyarakatan, serta upaya untuk merubah pola pikir penduduk Tarumanagara untuk tidak lagi menganut agama atau ajaran peninggalan nenek moyangnya. Sang Raja Resi membagi kasta penduduk Tarumanagara menjadi 4 kasta, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Hal ini dimungkinkan berkaitan dengan ajaran yang dianut dalam agama Hindu, mengingat Sang Raja Resi merupakan keturunan dari India dan seorang penganut agama Hindu yang taat. Sang Raja Resi berupaya untuk merubah paradigma cara beragama penduduk Tarumanagara untuk tidak lagi menganut ajaran leluhur dan berpindah ke ajaran Hindu. Namun upaya itu tidak serta-merta berhasil karena banyak dari para penduduk yang tetap menjalankan ajaran leluhurnya yang mungkin bisa dikaitkan dengan nama ajaran Jati Sunda atau Sunda Wiwitan. Dharmaya Warman atau Sang Raja Resi, seorang raja kedua dari kerajaan Tarumanagara yang memerintah selama 13 tahun. Setelah wafat ia dipusarakan di Candrabaga dan dikenal juga dengan nama Sang Lumahing Candrabaga. Tarumanagara setelah masa kepemimpinan Sang Raja Resi kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Purnawarman. Pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanagara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Sumber sejarah dalam bentuk prasasti.